pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Siapa yang bisa membantu Ibu pimpin kita dalam doa? Saya, Ibu. Oke, Santi, silakan maju ke depan. Sikap berdoa yang baik. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, harus selalu hadir ya. Ya, Ibu. Agar kalian tidak ketinggalan materi. Kalau ujian nanti kalian, kalau misalnya kalian tidak hadir, nanti tertinggal materinya. Ketika ujian kalian tidak bisa mengerjakan ujian. Jadi harus selalu hadir ya. Ya, Ibu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Saya, Ibu. Oke, Kelly, silakan maju. Jadi teman Kelly di sini akan membantu kita memimpin lagu Garuda Pancasila. Berdiri semuanya supaya lebih semangat kita berdiri. Oke, silakan Kelly. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke. Tadi kalian sudah bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ada yang bisa tebak tidak hari ini kita belajar tentang? Saya, Ibu. Oke, silakan Helga. Belajar tentang Pancasila, Ibu. Betul. Hari ini lebih tepatnya kita belajar dengan materi Pancasila sebagai nilai kehidupan. Bisa ulangi? Pancasila sebagai nilai kehidupan. Ada berapa sila dalam Pancasila? Ada 5. Jawabnya jangan rame-rame, nanti kesannya tidak bagus. Satu orang saja yang jawab. Ada berapa? Saya, Ibu. Oke, Santi silakan. Ada 5, Ibu. Oke. Tadi kita sudah bernyanyi lagu Garuda Pancasila, terus ada 5 sila dalam Pancasila. Jadi hari ini kita ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan setiap sila dalam Pancasila, dan yang kedua, peserta didik mampu mengetahui nilai Pancasila dalam sila pertama dan sila ketiga serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita fokusnya hanya pada sila pertama dan Tiga. Oke. Siapa yang bisa mengucapkan 5 sila dalam Pancasila? Yang tahu silakan angkat tangan. Saya, Ibu. Oke, Ira silakan. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
Pancasila memiliki 5 sila seperti yang telah disebutkan oleh teman kita tadi. Dari setiap sila tersebut memiliki nilai dalam kehidupannya, itu sebabnya mengapa Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Jadi, mengapa setiap hari Senin pada saat apel bendera kita selalu mengucapkan Pancasila? Satu orang angkat tangan dan jawab. Saya Bu. Oke, Jerin silahkan. Karena Pancasila sebagai dasar negara itu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Jerin. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada om, tante, atau kakak tanya, kenapa setiap hari Senin itu kita selalu mengucapkan Pancasila? Kalian jawab, karena Pancasila sebagai Dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena mencerminkan nilai-nilai mutu bangsa, menjadi pedoman hidup, menjamin persatuan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Jadi, sebentar Ibu akan menunjukkan 2 gambar. Jadi, setelah Ibu menunjukkan 2 gambar tersebut, kalian menyebutkan dalam gambar itu menunjukkan sila keberapa. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Silakan perhatikan gambar depan. Bisa? Bisa Ibu. Sudah perhatikan semuanya? Sudah Ibu. Oke. Oke, dari gambar yang sudah Ibu tunjuk tadi, siapa yang bisa menjawab dari gambar tersebut menunjukkan contoh penerapan dalam sila keberapa? Yang tahu silakan ajukan Saya, tangan. Bu. Oke, Santi silakan. Contoh penerapan sila pertama dalam Pancasila Ibu. Betul. Sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa ketuhanan yang Maha Esa menjadi posisi atau ditempatkan pada sila pertama? Oke, Udis tadi kena tadi yang angkat tangan itu 2 orang. Jadi pertanyaan Ibu yang ini Udis menjawab. Saya Bu, karena agama dan keyakinan merupakan tempat paling utama Bu. Iya, tepat sekali jawaban dari Udis. Oke, tepuk tangan untuk teman Udis dan teman Santi. Mengapa sila ketuhanan yang Maha Esa itu menempati posisi paling pertama? Karena dalam agama dan keyakinan merupakan tempat paling utama dalam kehidupan kita ya. Jadi ketika kita mau melakukan kegiatan apa saja pasti didahulukan dengan doa. Oke. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama dalam Pancasila karena merupakan landasan moral dan spiritual bangsa Indonesia dan menjamin kebebasan beragama dan toleransi serta menjadi fondasi persatuan dan kesatuan. Sila ini juga merupakan hasil dari proses perumusan yang panjang dan penuh dinamika. Jadi dalam perumusan sila ini, khususnya sila pertama itu banyak pertimbangan ya. Jadi dalam merumuskan sila ini melalui banyak proses dan pertimbangan yang akhirnya menghasilkan rumusan yang mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Ada berapa agama di Indonesia? Oke, yang tahu silakan menjawab. Saya Ibu. Oke, Santi silakan. Yang pertama agama Katolik. Ya. Yang kedua agama Islam. Yang ketiga Protestan. Yang keempat Buddha. Yang kelima Konghucu.
Dan yang keenam, agama Hindu, Ibu. Oke, yang dijelaskan oleh teman Santi itu tadi benar ya. Ada 6 agama di negara Indonesia. Dengan memahami makna dan pentingnya sila pertama, bangsa Indonesia dapat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, harmonis, dan sejahtera. Oke, bisakah salah satu menyebutkan bunyi dari sila ketiga dalam Pancasila? Saya. Oke, Hilda silakan. Persatuan Indonesia, Bu. Oke, betul. Bunyi sila ketiga dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus sila ketiga dalam Pancasila. Bisakah salah satu menyebutkan bunyi sila ketiga dalam Pancasila? Saya, Ibu. Oke, Udi silakan. Persatuan Indonesia. Betul, Persatuan Indonesia. Ada yang bisa memberikan makna dari bunyi sila ketiga dalam Pancasila ini? Tidak tahu? Oke. Misalnya kan dalam kelas kita ini ada berasal dari daerah, suku, adat, bahasa daerah yang berbeda. Misalnya Udis asalnya dari Mau, otomatis bahasanya pasti berbeda dengan yang dari Jawa. Walaupun dari bahasa dan dari daerah yang berbeda, namun kalian masih tetap berteman dan kompak di kelas. Mengapa demikian? Untuk menjaga persatuan, Ibu. Untuk menjaga persatuan. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman Jelin. Oke, yang dijawab oleh teman Jelin tadi sudah benar. Ibu ingin menjelaskan lagi, karena walaupun kita berbeda bahasa dan daerah, tetapi kita tetap satu bahasa dan negara, yaitu bahasa Indonesia. Jadi tadi kalian sudah menyebutkan bunyi sila ketiga dalam Pancasila dan teman Jelin sudah menjelaskan mengapa dalam kelas itu walaupun kita berada dari daerah yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi kita tetap kompak dalam kelas yang menjaga persatuan. Jadi makna dari sila ketiga itu, persatuan Indonesia adalah nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dengan menjaga persatuan, kita dapat membangun bangsa yang kuat, maju, dan sejahtera. Kita harus terus menanamkan nilai persatuan dalam diri kita sendiri dan di lingkungan sekitar untuk menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Jadi, ketika kita bisa menerima perbedaan di lingkungan sekitar kita, misalnya dari lingkungan masyarakat ada yang berbeda daerah dan juga bahasa, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai nilai kehidupan dari sila pertama dan sila ketiga dalam Pancasila. Ada yang masih ingat tidak sila pertama dan ketiga dalam Pancasila? Masih. Satu orang bisa mengulanginya lagi. Silakan Udis. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, betul sekali jawaban dari Udis. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi kelompok 1 Hilda dan kelompok 1 Santi dan Jelin, lalu kelompok 2 Ira, Hilda, dan juga Udis. Sekarang kalian duduk dalam kelompok, silakan. Jadi di sini Ibu ada soal, dikerjakan dengan tanggung jawab ya. Nanti setelah kalian mengerjakannya, baru perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Bisa? Bisa.
Oke, setiap kelompok sudah Ibu bagikan lembar kerjanya, dikerjakan secara bersama-sama dalam kelompok. Ibu akan periksa ke setiap kelompok, tidak boleh ada yang mengganggu teman kelompok lain yang sementara menyelesaikan masalah. Jika ada yang masih bingung, silakan bertanya. Bisa? Bisa, Ibu. Ibu, kami coba pilih guru kami juga ya. Ialah jadi Kelompok 1 ada yang masih bingung dengan pertanyaannya? Tidak, Ibu. Sudah tentu, Ibu. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah masih bingung dengan soal yang diberikan? Masih, Ibu. Iya, Bu. Oke, Ibu memperjelas ya. Oke, maksud dari soal tersebut adalah minta kalian menyebutkan terlebih dahulu bunyi dalam Pancasila seperti pada gambar, kemudian nilai yang terkandung dan penerapannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya dalam gambar pertama itu menunjukkan sila keberapa, penerapannya bagaimana, serta sila dan gambar kedua itu menunjukkan sila keberapa dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Dikerjakan secara bersama-sama ya. Ibu. Ada yang masih bingung dengan soalnya? Sudah, Ibu. Nanti perwakilan dari setiap kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Ya, Ibu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Belum, Ibu. Oke, jangan terburu-buru. Diskusikan dalam kelompok. Buku dalam Ibu. Sudah, Ibu. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, kalau kalian sudah mengerjakannya, silakan perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan. Kelompok kami 1, Ibu. Oke, Tidak, Ibu. silakan maju. Tidak, Ibu. Tidak, Oke. Ibu. Ira dan Sandi silakan maju. Oke, perkenalkan dulu nama kalian selalu dengan kelompok berapa. Baik, terima kasih atas waktu. Teman yang lain silakan perhatikan. Kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ibu. Yang pertama, gambar pertama, sila Pancasila yang sesuai dengan gambar yang pertama itu adalah sila pertama dan penerapannya adalah menjaga kerukunan dalam beragama. Sedangkan
untuk gambar yang kedua yaitu sila ketiga dan penerapannya adalah sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dan penerapannya adalah saling bekerja sama dan saling menghormati ibu. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Santi. Silakan lanjut kelompok 2. Baik, terima kasih. Saya akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1 yaitu jawabannya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya dalam kelas, walaupun berbeda agama tetapi kita harus saling menghargai. Nomor 2 sila ketiga Persatuan Indonesia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bekerja sama atau bergotong royong dalam membersihkan lingkungan bersama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih, Bu. Oh iya, tempat duduknya silakan dikumpulkan kembali. Baik, kalian sudah menyelesaikan tugas kelompok yang sudah Ibu berikan dan Ibu tadi keliling-keliling di setiap kelompok, kalian sudah mengerjakannya dengan tanggung jawab, dikerjakannya bersama-sama juga. Oke, tadi soalnya adalah ada 2 gambar di sini, jadi suruhannya adalah kalian mengamati gambar tersebut, lalu menyebutkannya dari gambar tersebut menunjukkan sila berapa, lalu dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari kelompok 1 tadi mereka menjawab dari jawaban nomor pertama itu mereka menjawab sila Pancasila yang sesuai dengan gambar pertama adalah menjaga kerukunan dalam beragama. Oke, terus jawaban yang kedua itu menunjukkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Lalu penerapannya adalah saling bekerja sama dan saling menghormati. Lalu jawaban dari kelompok 2 tadi sama seperti jawaban dari kelompok 1. Bedanya adalah di penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah mereka menjawab walaupun dalam kelas dia berbeda agama tetapi tetap saling menghargai. Lalu jawaban untuk nomor 2 sama juga dengan jawaban dari kelompok 1, bekerja sama dan bergotong royong dalam mengangkat rumah bersama masyarakat. Oke, itu tadi mereka memperhatikan sedetail mungkin ya dalam gambar. Karena memang di sini ada gambar mereka mengangkat rumah. Oke, jadi jawaban dari kelompok kalian itu benar semua. Jadi Ibu rasa kalian sudah bisa memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi agar Ibu lebih memastikan bahwa kalian sudah benar-benar memahami materi yang sudah Ibu kasih, Ibu minta 1 orang menyimpulkan kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saya, Ibu. Oke, silakan Ira. Pancasila memiliki 5 sila dan dijadikan sebagai dasar negara. Oke, betul. Jadi jawaban dari teman Ira tadi sudah benar. Dia mengingat bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Mungkin ada yang lain yang masih ingat penjelasan dari Ibu tadi? Ada yang mungkin ada yang bisa menyimpulkan jawaban dari teman dari kelompok 1 dan kelompok 2? Tidak tahu? Oke, silakan Yeri. Baik, Ibu. Persatuan Indonesia penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu gotong royong, kerjasama dan
bunyinya seperti apa, penerapannya, kehidupannya seperti apa, tapi juga menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya di rumah menjalankan bunyi sila pertama itu bagaimana? Misalnya harus bangun pagi itu berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Terus dalam menjalankan bunyi sila ketiga dalam lingkungan rumah juga yang pertama apa? Menjaga persatuan. Jadi cara untuk menjaga persatuan itu ada kaitannya dengan sila-sila yang lain ya. Seperti orang tua harus berlaku adil. Itu juga bagian dari membentuk persatuan dalam rumah. Oke. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas, kemudian dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Jadi tugas yang Ibu berikan ini bisa kalian minta bantu kakak, bapak mama atau om tante. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Silakan siapkan tugas buku PR-nya. Oke. Pertanyaannya adalah tulislah salah satu contoh yang nyata. Tulislah salah satu contoh nyata penerapan Pancasila dalam sila pertama dan ketiga dalam lingkungan rumahmu. Selain yang Ibu sudah jelaskan tadi ya, jadi ada contoh-contoh yang lain. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ditulis secara rapi ya. Ya, Bu. Oke. Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi apa yang sudah kita belajar hari ini diingat dan diterapkan seperti Ibu sudah jelaskan tadi ya. Sila pertama dan ketiga itu juga harus bisa kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Belajar lebih giat. Oke, sebelum pulang bereskan meja masing-masing. Satu orang pimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Oke, Helga silakan maju. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan dalam waktu kami mati. Dalam nama Bapa, dan Oke, silakan pulang dan sampai jumpa minggu